Belum ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Teknik Informatika, dengan dosen pengajar Muhammad Yusuf Mko. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota. Jadi langsung saja menuju presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brian Farezi dari kelompok 5, jurusan Teknik Informatika dengan NIM 2019-470084 akan mempresentasikan tentang komputer awal. Komputer awal menggunakan punch card sebagai media untuk menuliskan program. Sebuah program bisa terdiri dari banyak tumpukan punch card. Jika susunan kartu jatuh berantakan, maka diperlukan waktu yang lama untuk menyusunnya dalam urutan yang benar. Susunan program diberi garis menyilang berwarna agar mudah disusun ulang apabila secara tidak sengaja jatuh berantakan. Instruction set, sekumpulan instruksi atau kode yang dipahami oleh mesin tertentu. Setiap CPU dari produsen yang berbeda memiliki set instruksi yang tidak sama. Assembly language, karena machine code sangat sulit dibaca dan dipelajari, maka dibuatlah bahasa rakitan atau assembly language. Instruksi bahasa assembly menggunakan singkatan mnemonic dalam bahasa Inggris untuk setiap opcode one-to-one mapping, sehingga mudah diingat, dipelajari dan dimengerti dibandingkan dengan pemrograman dengan machine code berupa pasangan opcode dan operasi untuk membentuk instruksi. Assembler akan menerjemahkan kode dalam assembly link menjadi bahasa mesin atau dalam format binary. Abstraksi pemrograman komputer. Semakin tinggi level abstraksi, bahasa pemrograman semakin mudah digunakan dan dipelajari oleh manusia. Semakin tinggi layar abstraksi, semakin lambat program bekerja. Low level link lebih efisien digunakan untuk pemrograman device driver. High level links lebih efisien digunakan hanya untuk memecahkan masalah bisnis yang kompleks. Perbandingan kode. Low level link harus mengalokasikan register untuk melakukan operasi seperti menyimpan nilai angka dan melakukan operasi misalnya penjumlahan. High level link menggunakan variabel yang membebaskan programmer dan berurusan langsung dengan register pada CPU. Dr. Grace Hopper, bahasa pemrograman harus mudah dibuat dan dipelajari. Satu baris high level programming language bisa setara dengan puluhan baris machine code. Harus menggunakan tata bahasa mirip dengan bahasa Inggris. Orang pertama yang membuat compiler membuat bahasa pemrograman yang disebut bahasa A sampai 0, membidani bahasa COBOL atau Common Business Oriented Language. COBOL adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada bisnis, mengurangi barrier entry pada komputer dari sebelumnya hanya dikuasai akademisi, ilmuwan, dan pehobi komputer, menjadi bisa digunakan oleh siapa saja, tidak terkecuali untuk bisnismen, ekonom, dan akuntan. Fortran atau Formula Transition adalah bahasa pemrograman yang berorientasi engineering, scientific, dan numerical computation. Dibuat oleh IBM dan hanya bekerja pada hardware IBM. Upgrade hardware, upgrade juga pada softwarenya. Bahasa C diciptakan oleh Dennis Rich, dikembangkan dari bahasa B. Bahasa pemrograman untuk sistem operasi Unix sebagai bahasa pemrograman yang dirancang bersifat umum atau general programming language. Bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk bisnis, sains, maupun kebutuhan komputasi lainnya. Sejarah C++. C++ merupakan pengembangan dari bahasa C yang diciptakan oleh Dennis Rich pada tahun 1972 untuk sistem operasi Unix. C++ digunakan oleh Bjarne Stroustrup dari AT&T Bell Labs. Tahun 1979 dimulai dengan proyek C with Classes atau bahasa C dengan fitur class. 1984 secara resmi bahasa ini diberi nama C++. C++ diilhami oleh Simula, sebuah bahasa pemrograman yang berorientasi objek. C++ sangat cepat seperti bahasa C namun memiliki kemampuan objek. Paradigma pemrograman. Bahasa C merupakan salah satu bahasa di awal perkembangan komputer yang berevolusi. Bahasa C menggunakan paradigma procedural programming.
Program dipecah menjadi fungsi dan prosedur untuk mengelompokkan kode dalam fungsi dan prosedur untuk menghindari loncatan atau goto programming yang menghasilkan spaghetti code. Bahasa C++ merupakan penyempurnaan dari bahasa C dengan menambahkan fitur kelas. Kemampuan ini meniru fitur simulasi yang merupakan pelopor bahasa OOP. Simulasi kurang disukai karena sangat lamban dibandingkan dengan bahasa C. PBO mempunyai kemampuan procedural programming yang menemukan prosedur atau fungsi merupakan bagian dari sebuah kelas. Programming paradigm. Imperative programming banyak digunakan pada bahasa pemrograman generasi pertama dan kedua. Banyak menggunakan Goto termasuk pada Fortran dan Basic. Seluruh program dalam satu algoritma. Spaghetti code. Struktur dan procedural programming digunakan pada bahasa pemrograman setelah generasi ketiga. Memisahkan fungsional tertentu pada fungsi atau prosedur, mengurangi penggunaan Goto, clean code, kode dan data terpisah. Object oriented programming menggunakan pendekatan objek untuk membungkus data dan prosedur atau metode dalam objek. Objek bisa saling dipasangkan untuk membentuk objek yang lebih kompleks. Spaghetti code. Spaghetti code adalah kumpulan kode dari berbagai bahasa pemrograman yang dicampur menjadi satu sehingga menghasilkan kode yang berbelit-belit, tidak terstruktur, tidak bisa dibaca, dan tidak bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Bahkan orang pembuat kode tersebut belum tentu bisa untuk memahami, menulis ulang, atau mengembangkan kode yang telah ditulisnya. Anggap saja kode-kode yang tidak bisa kamu baca, tidak bisa kamu pahami alur function metodenya, itu udah bisa disebut sebagai spaghetti code. Beberapa cara agar kode tidak spaghetti code adalah dengan menggunakan framework sebagai standarisasi dalam menulis kode program, atau bisa juga dengan menggunakan OOP atau functional programming. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Saputra. Saya dari kelompok 5, jurusan Teknik Informatika kelas C dengan NIM 2019-470096. Saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Desain ini menjadi basis kerangka desain komputer sekarang. Secara garis besar, pengembangan komputer terbagi dalam 4 generasi. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Pengertian komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Charles Babbage merintis konsep komputer digital pertama yang dapat diprogram yang disebut Difference Engine nomor 1. Difference Engine sulit diciptakan saat itu karena ketiadaan komponen yang presisi pada zamannya. Analytical Engine merupakan penyempurnaan dari Difference Engine yang mempunyai kemampuan untuk mengolah angka dan menyimpan data. Charles Babbage dikenang sebagai bapak komputer. Sedangkan Ada Lovelace terkesan dengan konsep Analytical Engine dari Charles Babbage dan mempelajari dokumentasi Analytical Engine. Menyadari bahwa mesin Charles Babbage mempunyai potensi yang lebih dari hanya sekedar mesin perhitungan karena bisa diprogram, membuat step by step yang harus dilakukan oleh mesin untuk menghasilkan perhitungan. Programmer pertama di dunia, Ada Lovelace, dijadikan nama sebuah bahasa pemrograman untuk menghormati karyanya. Classic Music Box menggunakan mekanisme gear yang memutar silinder dengan encoding not musik. Setiap takik akan membunyikan not yang spesifik, dengan putaran gear yang statik akan menghasilkan musik yang indah.
Mesin tenun jacquard menggunakan mekanisme kartu berlubang untuk menggerakkan mesin tenun. Mekanisme yang mirip digunakan pada musik box, mengilhami pembuatan punch card pada pemrosesan data komputer awal. Joseph Maria Card. Mesin tenun jacquard ditemukan oleh Joseph Maria Jacquard dan diperkenalkan pertama kali pada tahun 1801. Digunakan pada industri tekstil, membuat kain dengan pola yang sama secara berulang-ulang secara otomatis, mengilhami penggunaan punch card pada komputer. Digunakan juga pada mesin musik dan organ mekanik. Hermann Hollerith menciptakan mesin tabulasi elektromekanik yang digunakan untuk mempercepat sensus penduduk di Amerika. Sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun. Prosesnya manual, membutuhkan 7 tahun pada sensus tahun 1880. Mesin tabulasinya hanya membutuhkan 2,5 tahun untuk menyelesaikan sensus 1890 yang diperkirakan membutuhkan waktu 13 tahun jika dilakukan secara manual. Hermann Hollerith yang didata pada Densus, ras, status pernikahan, jumlah anak, negara kelahiran, alamat, nama, profesi, bisa baca tulis, kepemilikan rumah. Mesin ini melakukan proses tabulasi dan tidak ada proses komputasi. Hollerith Blackboard program dilakukan dengan menghubungkan satu soket dengan soket lainnya melalui kabel. Untuk program baru harus menyusun ulang hubungan sirkuit pada blackboard. Sangat merepotkan ketika ada kebutuhan untuk mengubah program. Swappable blackboard. Model selanjutnya mempunyai beberapa blackboard yang dapat dicabut pasang swappable. Program hubungan antara hub melalui kabel sudah disetting sebelumnya. Punch card menggunakan mekanisme kartu berlubang yang diilhami oleh mesin tenun jacquard. Awalnya hanya digunakan untuk keperluan tabulasi, selanjutnya untuk digunakan sebagai alat untuk memprogram di mana kartu disusun sesuai dengan instruksi yang harus dikerjakan oleh komputer. ENIAC singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer, adalah komputer elektronik penuh pertama yang didesain agar Turing komplit, yang mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah perhitungan. Ia didahului oleh Z3 karya Konrad Zuse yang dapat diprogram dengan kaset secara penuh namun masih mekanikal, dan oleh komputer Colossus buatan Inggris yang meski elektronik sepenuhnya namun bukan untuk tujuan umum. ENIAC penggunaan utamanya adalah untuk menyusun tabel kalkulasi lintasan peluru. Saat itu Perang Dunia Kedua butuh akurasi untuk menembakkan peluru supaya biaya penggunaan peluru menjadi efisien. Jadi semua perhitungan harus dilakukan sebelumnya. Prekalkulasi, beda senjata, beda pula tabel yang dihasilkan. John von Neumann, komputer modern berdasarkan arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann meliputi Central Processing Unit, Arithmetical Logic Unit, Control Unit, Data Register, Instruction Register, Instruction Address Register, Memory. Dan itu cukup saja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mkafid Alfredos dengan NIM 2019-470092. Ya, di sini saya akan menyampaikan OOP. Apa itu OOP? Nah, OOP ini Object Oriented Programming. Nah, kalau istilah bahasa Indonesia itu programmer berorientasi objek. Nah, di sini saya akan menyampaikan pengertian dulu OOP ya. Pengertian OOP atau Object Oriented Programmer OOP adalah satu metode programmer yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari OOP adalah diciptakan
untuk mempermudah mengembangkan program dengan cara mengikuti modal yang telah yang ada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek. Nah, objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Nah, gini saya ambil contoh dah. Contoh pesawat. Pesawat adalah sebuah objek. Nah, pesawat itu terdiri dari beberapa objek yang lebih kecil lagi seperti mesin, roda, baling-baling, ya kayak kursi, ya sebagai peralatan di sana DLL. Nah, pesawat sebagai objek terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil, saling menghubungkan atau berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirimkan pesan kepada objek-objek yang lain. Nah, begitu juga dengan program. Sebuah objek yang lebih besar dibentuk dari sebuah objek yang lebih kecil. Objek-objek itu saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. Ya, sekarang kita bahas pengertian OOP. Ya, kita sekarang akan membahas pengenalan OOP. Yang tadi kan pengertian OOP, sekarang pengenalan OOP. Nah, OOP sebenarnya memiliki hampir semua kemampuan dari kelas. Nah, struct biasanya digunakan untuk sebagai struktur data baru sebagai data container, plan on data, disingkat jadi POD. Nah, struct ini merupakan backword. Nah, backword terdapat dalam bahasa C. Kelas biasanya digunakan untuk programming berorientasi objek. Nah, sekarang kelas ini merupakan inti dari pemrograman berorientasi objek. Nah, kelas ada beberapa kayak data, kode. Nah, data itu merupakan atribut yang melekat dari sebuah kelas. Biasanya disebut sebagai atribut feed. Nah, kode adalah pemrograman yang merupakan method atau berfungsi sebagai ada dalam sebuah kelas. Nah, sekarang kita bahas atribut. Nah, atribut biasanya juga disebut sebagai properti. Nah, arti memiliki nama atribut. Ada beberapa tipe ini. Contohnya seperti properti pada kelas karyawan. Nah, ini tipe data string. Menikah, tipe data boolean atau disebut bool. Jumlah anak, tipe data integer. Gaji pokok, tipe double. Nah, begitulah. Nah, metode ini merupakan programmer yang berfungsi sebagai producer atau void function. Nah, kemampuan sebuah objek. Sedangkan prosedur ini merupakan bisa berfungsi tidak memiliki nilai atau kembalian. Void yang dinamakan. Nah, objek komunikasi, objek yang berfungsi pada sebuah lain yang mengirimkan pesan dari pesan. Nah, pesan ini merupakan panggilan metode dengan mengirimkan parameter yang sesuai. Ya, langsung kita bahas di konstruktor. Konstruktor ada bagian inisiatif pada sebuah kelas. Ya, nah itu inisiatif itu yang dipanggil pada sebuah otomatis pada kelas disebut. Nah, konstruktor ini merupakan metode tanpa menyerang tipe-tipe data melalui void, nama konstruktor. Nah, nama konstruktor itu menjadi dua, yaitu def konstruktor, yaitu konstruktor boolean atau overbed. Nah, konstruktor ini memulihkan dengan signatur yang berbeda. Ya, di sini saya akan menyampaikan keunggulan.
Keunggulan OOP, Object Oriented Programming, atau disebut programmer berorientasi objek. Nah, keunggulannya ini sangat menarik, memudahkan dalam problem solving, membuat segalanya seperti objek-objek seperti kapsul, akan membuat program kita bersifat modular atau modar, mencegah sebagian utama bagian-bagian yang terdiri. Ya, terima kasih. Sekian saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.